Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Falak Finalisti dengan NIM 21030151117. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Open System Interconnection OC 7 Layer Model. Open System Interconnection OC adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual yang menggambarkan sistem jaringan atau telekomunikasi sebagai 7 lapisan. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuannya untuk menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer untuk produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate atau bekerja sama dengan sistem tanpa aksi. Sejarah OSI Layer. Sebelum tahun 1170-an, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Karena perbedaan ini, muncul permasalahan dalam hal komunikasi. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol berbeda. Pada akhirnya, pada tahun 1170-an, para peneliti teknologi mulai meneliti bagaimana sistem komputer dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Selama beberapa tahun berikutnya, beberapa model bersaing diciptakan dan dipublikasi ke masyarakat. Salah satu proyek digarap oleh ISO, sementara CCIT, Komisi Konsultan Komunikasi dari Prancis, mengerjakan penyusunan model lain. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection atau OSI pada tahun 1183. OSI layer sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Pada akhirnya, gagal terwujud karena munculnya protokol TCP atau IP hasil pengembangan Departemen Pertahanan AS. Protokol baru ini dianggap lebih efisien dalam pengaplikasiannya. Walaupun begitu, OSI layer masih dipakai secara luas sampai sekarang, terutama dalam bidang pendidikan. OSI layer fungsi utamanya adalah memudahkan pembuat PC, jaringan komputer, serta pengembang software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Konsep tingkat OSI, lapisan OSI bekerja melalui prosedur sekuensial 7 lapisan. Konsep tingkat OSI menyederhanakan proses menemukan titik jatuh awal sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Ini membuat pemecahan masalah jaringan lebih mudah dan lebih cepat. 7 lapisan OSI layer. Pertama ada application layer, lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna and user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Presentation layer atau lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Data pun akan terekskripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Contoh protokolnya adalah MIME, SSL, Redirector Software, TLS, dan banyak lagi. Session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contohnya, protokol yang berada pada di layer ini adalah NFS, RTP, SMB, dan lainnya.
Transport layer, lapisan keempat, transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP dan UDP. Network layer, lapisan ketiga. Layer dan network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP, sehingga setiap komputer yang dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Data link layer atau lapisan kedua menyiapkan rencana perbaikan dan pemulihan dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Data link layer ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecahkan data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimkannya ke tujuan. Hampir sama seperti network layer, lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Contoh MAC address dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hoop, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Physical layer atau lapisan pertama untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card NEC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hoop, dan network card berada pada layar ini. Cara kerja OSI layar, pertama application layer akan mengirim data dan meminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentasi layar, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Kemudian akan dibuat sesi perjalanan data sehingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Setelah itu, pengiriman akan melakukan pemecahan data pada transport layer, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Lalu, network layer akan membuat alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan yang dengan benar. Setelah data dibuat alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Kemudian pada lapisan utama OSI layer terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Setelah itu proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer sehingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.